Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusius. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, selalu menantikan video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih ya, karena dari supportan dan dukungan dari Anda semuanya sehingga channel ini masih berkembang dan tetap berkembang sampai detik ini gitu loh ya. Dan seperti judul video kita hari ini, yaitu masih tentang ucapan dari Bapak Presiden kita sendiri ya, Bapak Joko Widodo gitu loh ya, yang menyatakan pinjaman online atau fintech itu luar biasa. Dan ini masih banyak bergulir pertanyaan ke saya, baik di Instagram, baik di WA saya, baik di email saya, itu masih banyak. Bagaimana sebenarnya tentang pernyataan itu? Apakah seakan Presiden mendukung tentang pertumbuhan finansial teknologi atau disebut juga dengan pinjol atau fintech ya yang dikenal gitu loh. Apakah Presiden tidak pernah tahu akan hal ini di bawah atau kayak mana? Jadi inilah yang mau saya jawab hari ini buat teman-teman semuanya yang masih penasaran atau yang masih ragu atau ada sedikit kekesalan kenapa Presiden malah mensupport atau malah mendukung tentang pinjol ini, dan ini yang mau kita bahas hari ini. Tapi sebelum saya lanjutkan untuk bahas video ini, bagi teman-teman semuanya yang belum support channel ini, silahkan disupport dulu. Dan juga satu hal lagi saya ingatkan, kalau memang teman-teman ingin akhiri pinjol ini yang ada di Indonesia, silahkan isi di kolom komentar Anda terjebak dari aplikasi apa, bagaimana cara penagihannya, dan bagaimana saran Anda seharusnya untuk pemerintah kita, terutama buat otoritas jasa keuangan, habis itu Menteri Keuangan, Kominfo, dan semuanya yang terkait yang bisa mengatur dari segi perbankan yang ada di Indonesia. Silahkan Anda beri komentar Anda di link komentar biar semua mata terbuka, biar semuanya melihat bagaimana sih penderitaan Anda sebenarnya ya. Masih kita bacakan tentang berita yang tanggal 11 bulan 11 2020 yang tentang pernyataan presiden kita sendiri, Bapak Jokowi, menyatakan 128,7 triliun pinjaman online telah menyalurkan dananya. Dan Jokowi sendiri menyatakan ini luar biasa banget, ini cukup perkembangan yang cukup pesat banget, dan ini patut dipertahankan. Dan kalau bisa itu untuk pengembangan era digital ini kita harus melakukan bla 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 dan segala macamnya gitu ya. Itu yang ada di beritanya di CNN ya. Dan kata di balik luar biasa ini kita juga belum tahu definisinya seperti apa. Entah bagaimana Bapak Presiden ini cara memahami sehingga dia bisa menyatakan ini luar biasa, saya juga tidak tahu. Tapi kalau menurut saya, Bapak Presiden tidak tahu derita dari pinjaman online. Dia hanya mendengar cerita dari pemilik pinjolnya, cerita dari otoritas jasa keuangan, cerita dari beberapa lembaga yang men-setting cerita ini seakan-akan rakyat di bawah menikmati banget akan adanya pinjaman online ini, bermanfaat banget akan adanya pinjaman online ini. Mungkin settingan cerita yang sangat luar biasa kalau menurut saya ya, sehingga muncullah kata Bapak Presiden itu luar biasa. Saya juga menyatakan luar biasa gitu loh. Memang luar biasa ya. 2020 128 triliun. Luar biasa memang. Jadi daya minat seseorang untuk mengambil di pinjaman online ini memang luar biasa ya. Tapi setelah orang-orang terjebak, setelah orang-orang masuk ke lingkaran ini juga luar biasa terorannya, juga luar biasa deritanya, juga luar biasa intimidasinya. Dan akhirnya apa? Juga luar biasa masalahnya, luar biasa kemiskinannya, dan luar biasa kehancurannya. Kemana mereka harus mengadu? Inilah yang kalau saya rasa Bapak Jokowi sendiri tidak paham akan hal ini ya. Mungkin beliau mendengar ceritanya dari atas, tapi beliau tidak paham ceritanya dari bawah ya.
Nggak mungkin juga Bapak Jokowi bertanya langsung kepada korban pinjol, bagaimana nenek-nenek. Mungkin ya, dan kita berharap mungkin suatu saat beliau mungkin bisa ke bawah, atau ya mungkin dia mendengar beberapa cerita atau video saya ini tembus sampai ke istana. Amin ya. Biar mereka melihat semua komentar yang ada di link komentar. Sebenarnya yang luar biasa seperti apa sih yang ada dalam pikiran Bapak Jokowi sendiri. Ya. Luar biasa menyengsarakan, benar. Luar biasa memberikan deritanya, benar. Luar biasa mengarang ceritanya juga benar. Gitu loh. Luar biasa memberikan kehancuran, benar. Luar biasa, pokoknya luar biasa, tapi bukan berarti luar biasa manfaatnya. Ya. Saya hampir 2 tahun berada di YouTube, belum ada satu orang pun yang menyatakan terima kasih pinjaman online berkat Anda. Alhamdulillah hidup saya hari ini baik. Saya terlepas dari segala masalah saya, dan ekonomi saya pulih lagi. Belum ada saya menemukan review yang menyatakan terima kasih pinjaman online. Ya, di channel saya ya, saya belum pernah menemukan. Ya, atau orang yang menyatakan siapa yang bilang pinjaman online merugikan? Saya salah satunya. Saya sukses gara-gara saya dipinjamin modal oleh pinjaman online. Hari ini usaha saya berkembang, dan saya masih menikmati uang dari awalnya saya minjol, dan sekarang hutang pinjol saya sudah lunas, dan saya mulai berkembang kembali. Belum juga ada saya dengar di situ. Jadi sekarang yang luar biasanya, luar biasa apa ini? Ya. Dan kalau saya sarankan, mungkin saya juga cukup kecewa ya selaku presiden saya sendiri, karena saya juga orang Indonesia dan presiden saya juga Bapak Joko Widodo. Jadi saya cukup agak sedikit kecewa gitu loh, dengan dia menyatakan luar biasa, sementara di bawah jutaan orang menangis akibat pinjaman online. Sekarang luar biasa yang mana ini gitu loh. Jadi ini seakan menjadi sebuah iklan gitu loh. Jadi dengan kepala negara menyatakan ini luar biasa, dan ini akan berdampak dan memicu banyaknya korban lainnya yang akan tertarik juga ke pinjaman online. Sementara di tengah abu-abunya hukuman pinjaman online, hukum dari perbankan tentang fintech teknologi ini yang menjadi kebingungan nantinya ya. Ini yang menjadi kecemasan bagi saya ataupun bagi teman-teman yang lainnya gitu loh. Kemana mereka mau mengarah? Adapun otoritas jasa keuangan, mereka sibuk pemulihan ekonomi yang begana, pemulihan ekonomi yang begini, pemulihan ekonomi setelah pandemi, menyalurkan dana sampai ke sini. Tapi pinjol ya dari dulu 18, 19, 20. Kasus pinjol dengan hal yang sama. Pengancaman, sebar data, teroran, tidak pernah selesai. Ya. Oke, OJK menyiapkan suatu fasilitas yang namanya ruang pengaduan OJK. 100 orang ngechat OJK, satu pun belum dibalas. 1000 orang ngechat OJK, satu juga nggak dibalas. 1 juta orang ngechat OJK, 2 orang cuma dibalas. Dibalasnya kapan? Tahun depan. Kalaupun dibalas hari itu dengan jawaban yang tidak jelas. Ya. Dan orang ini juga butuh solusi, mereka juga manusia. Mereka juga butuh supportan, mereka juga butuh dorongan dari pemerintah juga seperti itu gitu loh. Dia juga butuh semangat. Jadi giliran data mereka disebar, mereka ditakut-takuti, mereka mau dibunuh, mau disantet, mau diancam, penjara, semuanya. Kemana mereka harus mengadu? Apakah memang ini yang disebut dengan luar biasa? Mungkin saya rasa Bapak Presiden sendiri keliru akan hal ini, atau beliau sedang memikirkan luar biasa yang lainnya sehingga tersampaikanlah hal yang seperti itu gitu loh. Ya. Jadi ini hampir melukai hati dari rakyat yang di bawah gitu loh. Ya. Dan saya berharap semoga aja atau mudah-mudahan aja ada satu informasi yang bisa menyampaikan ke istana langsung kepada Bapak Presiden bahwa pinjol ini tidak bermanfaat sama sekali, dan luar biasa yang kata Bapak Presiden itu adalah luar biasa menyengsarakan, luar biasa memberikan deritanya. Kalau Bapak tidak percaya, boleh buka semua komentar yang ada di YouTube saya. Ya.
Dan saya juga seperti itu. Kalau saya diizinkan dan diberi misalnya wewenang, bukan jabatan, saya nggak perlu juga wewenang, saya akan luruskan atau pertegaskan pinjaman online ini kalau masih dia beroperasi di Indonesia. Ya, kalau kita menghentikan itu juga tidak mungkin, karena saking pertumbuhannya ekonomi kita ini memang beranjak ke era digital. Hampir semuanya kita mempunyai smartphone dan kita menikmati kecanggihan teknologi. Tapi dengan adanya fintech, minimal ini benar-benar bisa membantu masyarakat, tapi harus kita luruskan dulu. Meluruskannya dari mana? Dari bawah sampai ke atas. Ya, jangan luruskan dari atas sampai ke bawah, yang di bawah menderita nanti. Dari bawah dulu sampai ke atas. Ya. Jadi seperti itu. Jadi buat teman-teman semuanya, dan mungkin dari pernyataan presiden itu mungkin beliau kurang tahu, atau beliau kurang paham, atau beliau mendefinisikan sesuatu yang lain, sehingga media yang meliput ataupun wartawan yang meliput dengan judul ucapan luar biasa itu mungkin diartikan lain. Terkadang berita ini ada yang menambah dan ada yang mengurangi, tapi tolong disimak dulu. Dan teman-teman semuanya tidak boleh panik, tidak boleh stres. Insya Allah saya yakin pemerintah pasti ada punya rencana lain yang menguntungkan bagi rakyatnya. Mungkin saat ini mereka belum tahu derita dari pinjaman online itu seperti apa gitu loh. Dan mudah-mudahan secepatnya atau suatu saat nanti mereka akan tahu dan memperbaiki sistem ini untuk kedepannya. Ya, dan dimulai aja dari diri teman-teman semuanya. Jangan minjam lagi di pinjol ilegal. Kalau bisa di semua pinjaman online Anda nggak usah minjam lagi. Lebih baik Anda tabung duit Anda, itu jauh lebih berkah untuk Anda gunakan buat usaha Anda. Nanti buat Anda yang terjebak di pinjaman online, isi link komentar. Di kolom komentar Anda isi kayak mana derita yang Anda alami selama Anda terjebak di pinjaman online, nama aplikasinya apa, cara penagihannya apa, Anda telatnya alasannya kenapa, tolong uraikan. Ya. Dan saya tahu hari ini alasan Anda semuanya adalah Anda di PHK akibat pandemi. Ya, jadi pemasukan berkurang, ekonomi pun juga kita nampak gitu kan, sehingga sampai detik ini restrukturisasi masih diperpanjang, tapi saya nggak tahu entah memang bermanfaat ini atau tidak, saya juga nggak tahu ya. Mungkin hanya bermanfaat bagi orang yang benar-benar paham akan restrukturisasi, tapi tidak bagi orang yang tidak paham gitu ya. Nanti buat teman-teman semuanya yang mau konsultasi atau diskusi sama tim saya, silahkan di nomor yang ada di deskripsi, atau Anda follow Instagram saya yang ada di bawah ini, silahkan Anda follow juga. Nanti kita berdiskusi bareng ya. Mungkin cuman itu dulu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Dan di sini saya cuman menyampaikan suara dari beberapa teman-teman yang selalu bertanya ke saya tentang ucapan Bapak Presiden sendiri. Dan dengan segala hormat saya minta kepada Bapak Presiden atau tim-tim dari Presiden sendiri itu benar-benar menanyakan hal kebenaran tentang pinjaman online ini langsung kepada orang yang pernah terjebak dan pernah mengalami deritanya, biar paham seperti apa gitu. Dan kalau bisa Bapak Presiden langsung yang meninjau ke bawah, biar Bapak paham seperti apa jeratannya pinjaman online. Ya, kalau enggak uji dari salah satu staf khusus yang ada di istana atau tim-tim dari Bapak Jokowi sendiri, silahkan diuji dulu benar nggak pinjaman online ini bermanfaat. Itu kan berserakan ada di Google, biar sama-sama dibuktikan. Sekarang luar biasanya apa, nanti di situ kita lihat kalau Anda sudah membuktikannya. Ya, mungkin cuman itu dulu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya ulangi lagi, saya minta maaf. Kalau ada salah penyampaian kata, salah pengucapan, ya itulah karena saya manusia. Yang penting saya di sini menyampaikan apa yang dipesankan oleh teman-teman itu dan apa yang menjadi mengganjal di hati mereka. Ya, jadi cuman itu dulu yang dapat saya sampaikan. Saya Medi Broni. Wassalam.